Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi IHSG pada peragangan kemarin masih melemah, tapi melemahnya nggak di bawah ya. Jadi sempat rebound, tapi kita lihat dulu ini chart briefingnya. Silakan ditampilkan Bapak Fajar. Ya, jadi IHSG belakangan jadi sideways saja setelah waktu itu koreksi lumayan dalam. Jadi udah semingguan lah ya, atau 1,5 minggu itu nggak bikin lower low. Lowest-nya itu di sekitar 69 6917, 69 di sekitar segitu, 69 6917, 6917, di mana kalau misalnya break level tersebut maka dia akan ada potensi bikin lower low dan ada potensi untuk koreksi lagi maksudnya. Dan walaupun kalau misalnya di level di bawah 6917 itu kelihatannya ada potensi bikin jadi bullish divergence ya untuk IHSG-nya. Tapi so far belum ada lower low, jadi kemarin bikin hammer di sekitar support Fibo 61,8% di 6971. Jadi rebound dari level ini arahnya ke 72 sampai last high di 7324, di mana break level tersebut baru ada potensi untuk lanjut rally lagi ke 7756 untuk IHSG-nya. Jadi so far masih konsolidasi aja, kecuali nanti break di 6917 baru kita hitung ulang untuk IHSG-nya. Nah, untuk tanggal penting selanjutnya itu ada di 10 April. 10 April itu hari Jumat besok ya. Jadi kalau misalnya marketnya turun, ada potensi 10 April itu jadi bottom. Tapi kalau misalnya rebound dalam beberapa hari ke depan, maka 10 April tersebut ada potensi untuk jadi top untuk IHSG-nya. Walaupun sekarang IHSG-nya masih sideways ya kondisinya. Nah, untuk foreign flow-nya tampaknya masih belum baik-baik saja, asingnya masih net sell. Jadi year to date itu asingnya net sell 34T, di bulan Maret kemarin total 23,3 ya. Jadi di akhir-akhir Maret itu ada nego lumayan besar, jadi langsung patah itu chartnya. Sementara di April baru beberapa hari ke belakang ini sudah minus 1,6T untuk foreign flow-nya. Dan juga untuk historical return harusnya sih bulan April itu 10 tahun ke belakang bagus, rata-ratanya itu 0,97%, dari 10 tahun ke belakang 4 merah 6 hijau. Beda dengan Maret ya, Maret emang rata-ratanya minus 1,6% dan kemarin juga minus 13,9%. Nah itu per kemarin ini udah baru 3 hari ya IHSG-nya minus 0,84% ya, kita expect nanti semoga di akhir April udah bisa hijau lah untuk IHSG-nya. Jadi dari Januari sampai Maret bahkan sampai April IHSG belum hijau-hijau ya. Jadi semuanya masih 3 bulan, 4 bulan ke belakang itu masih merah untuk IHSG saat ini. Nah ini adalah sektor based on market cap, brandnya udah 642T. Bagi yang ingat beberapa bulan yang lalu brand itu kan sempat 1000T ya, sempat di atas PBCA, tapi sekarang udah enggak, udah di bawah 1000T jauh bahkan. Nah, untuk selanjutnya saya pengen ke rupiah. Nah, tahukah kalian bahwa rupiah saat ini sudah di 17.000, jadi rupiahnya udah di atas level psikologis di 17.000. Jangka pendek itu setelah dia break di 16.5, potensinya itu ke 17.150, 17.148 sebenarnya. Potensinya kapit handle arahnya ke sana. Jadi di atas 17 itu udah nggak enak gitu view-nya. Which is currency dan equity itu berkebalikan ya. Kalau rupiahnya melemah ya equity-nya nggak bagus gitu untuk hubungan intermarketnya. Jadi selama rupiahnya masih terus ke atas, IHSG-nya kelihatannya agak susah untuk naik ke atas. Ini kita skip. Nah ini langsung ke goldnya. Gold beberapa hari ke belakang rebound setelah waktu itu turun lumayan dalam, tapi ketahan di support Fibo 78,6% dari EMA 200. Beberapa hari ini rebound dan ada di atas 4603, jadi support jangka pendek itu di 4603. Bertahan di level itu, jangka pendek justru masih ada potensi untuk rebound lagi, arahnya di 5176 untuk goldnya. Break dan maintain di bawah 46 baru jelek jangka pendek untuk goldnya. Nah, untuk oilnya so far masih higher low. Saat ini oil udah di 111 ya, udah di atas 100 barrel, $100 per barrel, dari 111 kemarin terakhir. Ya, which is nggak bagus ya kalau misalnya Pertalite-nya nggak naik atau Pertamax-nya nggak naik, berarti kan bebannya itu ada di pemerintah. Jadi secara ekonomi jelek sebenarnya kalau misalnya nggak naik untuk Pertalite Pertamax-nya. Tapi dari sisi chart-nya memang trennya masih ke atas, apalagi kemarin dia break di 101, selama bertahan di atas 101 itu potensinya kelas high di 119, lalu target kapit handle-nya di 133, target wave 5-nya di 141. Tapi di atas 119 sih udah cukup untuk bikin wave 5 ya selesai, harus di atas wave 3. Sementara supportnya ada di 100, 101 untuk oil saat ini. Trennya masih ke atas.
Untuk selanjutnya langsung ke yang bagus selanjutnya itu ada di CPO. Nah, CPO ini kemarin juga break di 4614, jadi bigger picture-nya, dia break dan maintain di atas 4.600. Selama CPO-nya stay di atas 46, itu trennya masih ke atas, bigger picture-nya masih ada potensi bikin double bottom, itu arahnya di 4746. Itulah mengapa, saham-saham CPO related yang biasanya tidur kemarin bagus ya, PG, DSNG, LSIP, Ali itu ketinggalan, jadi saya pilihnya Ali. Oke, ini udah selesai. Jadi kalau misalnya mau daftar daftar sih, mau dapat report lengkapnya silakan download di Maybank Trade ID. Sementara kalau misalnya mau dapat yang gratisan, nonton nanti malam ada di itu ya, ada di webinar eksklusif. Nanti Bu Lina akan memberitahu lebih detailnya nanti. Oke, silakan kita buka di saham pilihan hari ini. Silakan Bapak Fajar. Terima kasih. Jadi ini saham pilihan hari ini ada Ali, Java, dan MAPI. Kurang lebih IHSG-nya sama ya, kita skip aja. Pertama kita ada di Ali, jadi menurut saya nih di antara CPO itu ada yang ketinggalan, yaitu di Ali. Ali baru menguat beberapa hari ke belakang, kemarin baru break resistance down channel itu di sekitar 77-an, next-nya itu resistennya atau last high-nya di 7850. Harus break di level 7850 baru confirm higher high, dia jadi double bottom, arahnya nanti ke 8700. Sementara risikonya adalah kalau 7850 nggak break nih, ada potensi untuk jadi sideways aja nanti Ali-nya. Lalu sebentar, resistennya ada di 8.200 dan 8.600, sementara supportnya ada di 7850 dan 72 untuk Ali-nya. Lalu selanjutnya ada di Java. Javanya beberapa hari ini sideways, tapi seenggaknya untuk Java itu bagusnya ketika dia break resisten di 2390, volumenya besar, dan stay di atas 2390. Jadi selama stay di atas 2390, potensi double bottom, arahnya di 2670. Resistennya di 2560 dan 2680, supportnya di 2320 dan 2240. Lalu terakhir ada di MAPI. MAPI kemarin melemah 5%, tapi volumenya relatif kecil ya. Jadi setelah dia breakout dan saat ini sedang menguji support di 1220. Jadi supportnya ada di EMA 200 di 1245, 1250, lalu yang tadinya jadi resistance sekarang jadi support di sekitar 1220-an. Jadi bertahan di 1220, ini akan kita expect jadi cuman throwback jangka pendek aja, koreksi sehat. Bertahan di 1220, potensinya masih jadi cuphead handle, arahnya ke last high di 1405, lalu target cuphead handle-nya di 1450. Resisten di 1300 sampai 1365, supportnya di 1180 dan 1140 untuk MAPI-nya. Oke, demikian dari saya kembalikan kepada